Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisaul Mafluhah dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 22410120014. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan pemikiran modern dalam Islam dengan judul latar belakang pembaruan, dampak kolonialisme, dan ketertinggalan dunia Islam dengan dosen pengampu Bapak Rian Hidayat SPD MPD Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Pada materi ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, mengapa pembaruan dalam dunia Islam muncul? Yang kedua, bagaimana dampak kolonialisme terhadap umat Islam? Dan yang ketiga, mengapa dunia Islam mengalami ketertinggalan dibandingkan negara-negara Barat? Mengapa pembaruan muncul? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang pembaruan. Pembaruan atau tajdid adalah usaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa merubah ajaran pokok agama. Banyak terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya kepemimpinan. Akibatnya, negara-negara Islam menjadi mudah dikuasai oleh bangsa Barat. Penyebab yang kedua adalah kemunduran ilmu pengetahuan. Dahulu, umat Islam menjadi pelopor dalam berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Akan tetapi, semangat dalam meneliti dan mengembangkan ilmu semakin berkurang, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam tertinggal oleh Barat. Penyebab berikutnya adalah lemahnya sistem pendidikan. Pada masa itu, banyak lembaga pendidikan hanya berfokus pada ilmu agama, sedangkan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan keterampilan kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia menjadi menurun. Selain itu, munculnya kolonialisme Barat juga menjadi faktor penting. Bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Belanda mulai menjajah banyak wilayah Islam. Mereka menguasai pemerintahan, perdagangan, dan sumber daya alam,
Kejadian ini membuat para ulama dan cendekiawan Islam menyadari bahwa umat Islam harus bangkit melalui pembaruan. Karena itulah lahirnya gerakan pembaruan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki pendidikan, membuka kembali pintu ijtihad, dan mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Selanjutnya, saya membahas dampak kolonialisme terhadap dunia Islam. Kolonialisme memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang. Di bidang politik, banyak kerajaan Islam kehilangan kedaulatannya karena pemerintahan telah dikuasai oleh bangsa penjajah. Para pemimpin Islam tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Di bidang ekonomi, kekayaan alam diambil oleh penjajah untuk kepentingan mereka sendiri. Rakyat dipaksa untuk bekerja dan dikenai berbagai macam bentuk pajak sehingga kehidupan masyarakat menjadi miskin. Di bidang pendidikan, kesempatan untuk belajar sangatlah terbatas. Pendidikan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan kolonial, sehingga masyarakat sulit memperoleh pendidikan yang berkualitas. Di bidang sosial dan budaya, masyarakat mulai terpengaruh oleh budaya barat. Sebagian masyarakat bahkan kehilangan rasa percaya diri dan identitas Islam yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang keagamaan, kolonialisme juga membawa tantangan baru karena adanya pengaruh penyebaran agama dan budaya asing. Kondisi ini membuat para ulama semakin giat untuk melakukan dakwah dan pembaruan nilai-nilai agar ajaran Islam tetap terjaga. Pembahasan berikutnya adalah kemunduran dunia Islam. Akibat kemunduran dan kolonialisme, dunia Islam mengalami ketertinggalan berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kualitas sekolah dan perguruan tinggi masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Di bidang penelitian dan teknologi, masih banyak negara Islam yang bergantung pada hasil peneliti dan teknologi dari negara lain. Di bidang ekonomi, sebagian besar negara Islam masih mengandalkan penjualan bahan mentah, sedangkan sektor industri dan teknologi belum berkembang secara maksimal.
Di bidang politik, beberapa negara Islam masih menghadapi konflik, ketidakstabilan pemerintahan, dan perpecahan sehingga sementara itu di bidang sosial masih banyak terdapat masalah seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas belajar, serta kesenjangan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit